Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan konten video yang kita ambilkan dari tulisannya. Jadi tulisan yang bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditelusuri, tapi kadang orang tidak terlalu suka membaca panjang, makanya saya buatkan videonya. Baik, judulnya adalah Asmara Subuh. Titik 2, penyimpangan kaum kalera di waktu mulia. Saya ulang, Asmara Subuh, penyimpangan kaum kalera di waktu mulia. Subuh bukan waktu biasa. Subuh adalah waktu yang mulia. Waktu paling bening, waktu ketika manusia masih sunyi dan langit paling dekat dengan doa. Tapi hari ini ada yang berani mengotorinya. Mereka menamainya Asmara Subuh. Saya baca literally dulu ya, karena ini juga menuju ke dalil. Rasulullah bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis bisa ditakhrij. Hadis lain riwayat Muslim juga nomor 657. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Ini dalil bisa banyak ditambahkannya. Cukup 2 ini. Saya lanjutkan. Datang ke masjid yang kaum kalera tadi, datang ke masjid bukan untuk sujud. Bukan untuk menangis dalam doa, tapi untuk pandang-pandangan, untuk senyum terselubung, untuk janjian yang sudah diatur semalam lewat WhatsApp, lewat DM, atau pesan tersembunyi. Inilah yang dalam bahasa kita disebut kaum kalera. Bukan karena mereka tidak tahu agama, tapi karena mempermainkan agama. Tulisan ini memang kalau ada yang bilang keras, iya keras. Tulisan ini agak pedas, sangat pedas. Kita istilahkan dengan kalera ini dengan orang Minang ya. Orang Minang yang hampir sama baca harui lah. Mungkin adik baca harui lah kira-kira. Tapi kalau orang dalam bahasa Indonesia membaca tulisan ini seperti lebih kurang ya, saya nggak tahu juga entah tepat atau tidak, lebih kurang bangsat, lebih kurang itulah. Lebih kurang itu maksudnya. Jadi kita memang gaskan ini orang-orang yang kita silakan dengan kaum, biar nanti ada penyamaan dengan satu kelompok. Sebenarnya bukan kelompok juga, tidak ada lisannya tidak ada, tapi prakteknya memang ada istilah Asmara Subuh ini. Itu yang kita gas. Kita lanjut. Subjudulnya ini, penyimpangan niat di rumah Allah. Islam berdiri di atas niat. Rasulullah bersabda, hadis nomor 1. Yang pernah belajar hadis setelah Al-Quran kan hadis nomor 1-nya adalah khusus di riwayat Al-Bukhari adalah sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Saya hanya sebutkan arti ya karena tidak tuliskan Arabnya juga Latinnya ya, karena kita hanya butuh substantif saja. Tapi kalau dirujuk nomor hadis yang kita tampilkan bisa seperti yang tadi, Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu bisa, atau yang sebentar ini innamal a'malu binniyat. Kita lanjut isi tulisan kita. Kalau langkah ke masjid bukan karena Allah, maka samalah dengan orang olahraga, sama. Kalau subuh dijadikan topeng untuk asmara, pacaran, hubungan gelap, bahkan selingkuhan, itu bukan sekedar dosa pribadi, itu penghinaan terhadap waktu yang mulia, waktu subuh. Allah memerintahkan, katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31, katakanlah kepada perempuan beriman agar mereka menundukkan pandangannya juga. Ini ayat-ayat yang biasa dipakai ya ustadz-ustadz untuk menggaskan atau menghancurkan pendapat orang yang membolehkan pacaran. Nah, ini ayat udah biasa di dunia pacaran ini dia. Nggak boleh ya. Masjid adalah tempat menundukkan pandangan, bukan tempat memelihara tatapan. Kemudian analogi, ini yang penting. Analogi yang paling tepat.
Sebelum saya lanjutkan, apakah saya terkesan agak marah menyampaikan ini? Iya, saya jawab kontan aja, emang iya. Apakah ada orang yang melakukan ini dibilang kaum kalera, dia tersinggung? Iya. Kalau dia menyerang balik saya, ya itu terserah lah. Kita argumentatif saja. Yang jelas, tulisan ini dibuat memang untuk memberikan kesadaran. Nanti di ujung ada itu, kita buat solusinya. Kita lanjut ke analogi. Analogi yang tepat adalah hari ini orang judi online memakai istilah sedekah. Kata sedekah atau dalam bahasa kata lengkapnya sedekah chip. Per hari ini mungkin agak kurang, tapi beberapa bulan yang lewat ya mungkin penindakan dari pihak berwenang sudah masif ya. Tidak umum orang lagi membilang kata sedekah chip. Tapi beberapa waktu yang lewat itu agak umum. Sedekah chip, sedekah chip. Nah, ini dia. Kata sedekah istilah agama dipakai untuk membungkus permainan haram. Kalera juga kalian. Tak siapa orangnya, walau alam saya nggak tahu juga. Bukan untuk menghalalkan judi, tapi untuk memperhalus rasa bersalah. Memang niat dia mengatakan sedekah chip bukan untuk menghalalkan judi, tapi memperhalus hal yang sudah salah. Begitu juga, makanya analogi. Begitu juga dengan istilah asmara subuh. Kata subuh adalah kata ibadah, salah satu sholat. Waktu yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, tapi dipasangkan dengan asmara yang haram. Ini bukan sekadar pacaran, ini pelecehan istilah yang suci. Kalau mau bermaksiat, itu dosa pribadi. Tapi jangan bawa nama subuh. Jangan rusakkan istilah ibadah kepada kepentingan nafsu. Baik, di sini kalau ada orang yang berargumentatif, sebelum misalkan ada, nih misalkan namanya video ini kita post ke untuk beberapa platform ya. Misalkan, subuh itu bukan milik umat Islam aja. Subuh itu bukan identik dengan ibadah. Kalau itu argumennya, Anda nanti bisa lihat ke dalam kamus nanti. Ya, bisa lihat dalam kamus. Ini kita buktikan langsung ini. Dalam kamus ini, merujuk pada waktu atau dini hari awal pagi, pada fajar yang menyingsing hingga sebelum matahari terbit yang ditandai dengan pelaksanaan sholat subuh. Ya, jelas ini. Kata subuh ya ditandai dengan pelaksanaan sholat subuh pagi hari, pagi buta itu. Kalau mau pakai istilah lain ya asmara pagi buta, mungkin nggak apa-apa. Ya, jadi sebelum diargumentatif saya berikan level up argumennya dulu, biar nanti jangan asal klaim-klaim saja. Ini klaim kita sudah sebelum postkan, semampu saya udah saya lihat dulu di kamus tuh gimana, di pendapatnya bagaimana kata subuh nih. Ya udah pas. Itu pendapat saya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Argumentatif juga hendaknya. Pakai alasan kalau mau membantah tulisan ini boleh. Jadi kalau pelaku asmara ini pakai asmara pagi buta ya nggak apa-apa, nggak ganggu tulisan ini. Tapi ini masalahnya asmara subuh. Baik. Sekarang subjudul yang selanjutnya, teknologi mempercepat kerusakan. Dulu mungkin orang bertemu hanya kebetulan. Sekarang janjian lewat WA, lewat story, lewat chat di tengah malam yang canggih. Ramadan ya, ini kan khusus bulan puasa. Ramadan tak lagi menghalangi perbuatan mereka itu. Justru mereka jadikan momentum untuk asmara. Kalera kalian berarti ya. Besok subuh ketemu ya. Masjid dijadikan titik temu. Teknologi tidak salah. Yang salah niatnya rusak. Dan ketika maksiat direncanakan rapi, itu bukan lagi khilaf. Itu kesengajaan yang absurd. Kemudian teguran falsafah dan ulama. Orang Minang hidup dengan prinsip adat berseni syarat berseni kitabullah. Kalau syarat diinjak, adat runtuh. Kenapa mesti ke adat Minang segala macam? Ya tulisan ini atau video ini kalau bermanfaat untuk banyak orang syukur. Ya minimal orang Minang lah. Orang Minang di Sumatera Barat, mudah-mudahan ada yang bermanfaat dari tulisan ini, dari video ini. Kemudian Buya Hamka menulis bahwa martabat manusia diukur dari kemampuannya mengendalikan hawa nafsu, bukan mengikuti dorongan rendahnya. Apa arti puasa jika tidak mampu menahan pandangan? Apa arti subuh jika tidak mampu menjaga kehormatan? Rasulullah SAW bersabda, di sini kita masukkan dalil lagi. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak butuh
dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini tentang puasa. Artinya puasa ini nggak terlalu berefek ke hatinya. Puasa orang puasa awak. Kira-kira gitulah. Puasa bukan hanya menahan lapar, subuh bukan hanya tentang hadir. Sekarang baru solusi nyata. Yang beberapa poin ini. Satu, orang tua harus aktif. Cek anaknya ke masjid atau enggak. Awasi pergaulannya, termasuk ranah digitalnya. Maksudnya ini memang kalau bahasanya sarik-sarik murah ya, sarik-sarik mudah. Tapi solusi nomor satu memang harus orang tua, harus aktif. Cek anak ke masjid, tapi harus cek juga pulangnya. Biasanya sebenarnya subuh ini sendiri pulang dari masjid. Ya, pertulisan ini saya buat. Ada beberapa kejadian, ada yang anak-anak tertabrak, ada anak-anak yang kecelakaan gara-gara sebenarnya subuh. Ya, walaupun tidak melulu asmara ya, tapi apa ini pekerjaan yang sia-sia kadang. Tapi waktunya subuh ini yang orang tua ini harus mengambil peran. Nomor dua, pengurus masjid harus tegas, buat himbauan atau peringatan atau semacamnya. Jangan beri celah untuk fitnah. Kita tidak menyalahkan pengurus masjid ya, tapi begini. Dan nantilah di poin selanjutnya ada. Poin ketiga langsung ya. Ketiga, perangkat nagari dan tokoh adat harus peduli. Nagari sama dengan desa. Tokoh adat yang saya maksud adalah mama ya. Harusnya ini terpisah poinnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini bukan sekedar urusan remaja, bukan anak muda-muda, tapi ini menyangkut marwah kampung, marwah nagari. Pacaran pakai mukena, pakai telakuang. Pacaran berdua-dua pakai kupiah haji, pakai nisaruang. Nisaruang itu adalah simbol untuk ibadah, tapi dipakai untuk maksiat. Ini kalau di bahasa Indonesia kan bangsat kalian. Ya, selanjutnya adalah isi waktu setelah subuh dengan ilmu. Jangan biarkan masjid kosong tanpa arah. Ini dia yang tadi sudah saya buatkan tadi. Bukan menyalahkan pengurus masjid, tapi buatlah pengurus masjid buat kegiatan ceramah subuh atau tadarus remaja atau apalah yang bermanfaat. Sudah dibuat bapak ibu buat itu terjadi juga lagi ya. Mana lah Mampang nak mungkin sampai ke Telangi, Mambe nak mungkin sampai ke Hulu ya, kamu dulu. Selanjutnya ya ini sebenarnya nggak boleh masuk ini untuk pelaku ya, entah pemuda entah pemudi. Pelaku yang kita gaskan ini sebagai kaum kalera. Kalau mau cinta segala macam ada jalurnya lewat akad. Kalau belum halal ya itu tahan. Kan eksistensi puasa itu adalah menahan kan. Penutup subuh adalah waktu yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dalilnya ada. Jangan tukar kemuliaan itu dengan senyuman sesaat. Jangan rusak istilah suci dengan nafsu sementara. Asmara subuh adalah penyimpangan. Dan hanya kaum kalera, sekali lagi, kaum kalera yang bangga melakukannya. Orang beriman menjadikan subuh sebagai tempat sujud, tempat berdoa, tempat meminta, tempat beramal ibadah. Dan subuh ini adalah hal yang wajib ya. Bukan tempat sandiwara cinta. Darmas Raya, Fauzan Kokajinya. Assalamualaikum.